Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sudah lama saya tak buat vlog ya. Sebelumnya saya ucapkan salam raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan puasa Syawal ya, harapannya bisa melaksanakan puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal gitu ya. Semoga Allah bagi kita pahala yang banyak ya. Karena barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjut dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka dia nanti dinilai pahala oleh Allah ibaratkan puasa setahun penuh. Ya, barakallahu fikum. Oke, di sini saya akan sedikit membahas ya terkait mungkin sebuah keluhan ya. Kita mengeluh ini terkait hypnic jerk ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih saya sudah berdoa, kemudian sudah berusaha dan merasa bahwasanya doa dan usaha kita tuh sudah maksimal, namun belum juga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan ya. Jadi gini ya, kenapa belum sembuh gitu kan? Karena ya ini sekedar evaluasi diri untuk diri saya pribadi dan kemudian juga untuk teman-teman sekalian gitu ya. Dan kondisi saya alhamdulillah sekarang sudah sangat-sangat jarang kambuh. Tadi barusan sudah bisa tidur ya, sudah tidur siang lancar, tidur malam oke gitu kan. Dan ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dan juga keterangan-keterangan yang ada. Ya, di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan juga bermaksud untuk mengajari ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kenapa belum sembuh? Nah, ini harus dievaluasi ya. Yaitu terkait dengan doa. Pertama, ya doa ya. Ketika kita berdoa sama Allah gitu kan. Yang pertama itu adalah kita doa itu ibaratnya kita meminta gitu ya. Ibaratnya bagaimana sih kita meminta itu supaya permintaan kita tuh dikabulkan. Ya. Jadi minta itu ketika kita masih kecil mungkin ya, kita pengen mainan gitu, kita minta sama ibu bapak kita, sama ibu kita gitu ya. Misalnya, ibu, mama beliin mainan ini, mainan itu. Berapa kali kita minta sama ibu kita ya, dan mintanya tuh merengek terus menerus, bener nggak? Kan nggak mungkin kita cuma minta, mah minta makanan dong, atau minta mainan ini mainan itu, cuma sekali kita minta, enggak kan? Tapi berkali-kali kita memintanya, bahkan kadang-kadang sampai merengek, sampai menangis ya. Nah, itu baru nanti ibu kita kasih gitu kan, mama kita kasih mainan atau apapun yang kita inginkan itu ya. Nah, apalagi ketika kita berdoa sama Allah ya. Jadi berdoanya untuk meminta kesembuhan dari hypnic jerk khususnya, itu jangan cuma ya Allah sembuhkan saya. Itu pun kadang-kadang mintanya ya, itu pun kadang-kadang mintanya pas lagi kambuh gitu kan, pas lagi kambuh gitu kan. Kalau nggak lagi kambuh, kita nggak pernah berlindung dari hypnic jerk, nggak pernah berlindung dari suatu saat datang ditimpa penyakit itu dan sebagainya. Kita nggak pernah kan, kita lupa ya. Seharusnya kita minta kesembuhan total gitu kan. Dan kalau memang belum, masih sering kambuh dan sebagainya, berarti memang doa kita ini masih melayang gitu. Itu menurut apa yang saya alami ya. Jadi doa itu kan memang ada yang benar-benar kerasa di hati dan nancep banget, khusyuk banget. Nah, kita harus kayak begitu ya. Kita tuh sama Allah tuh harus seperti itu, dan Allah suka dengan yang seperti itu, bukan malah sebaliknya. Kalau manusia semakin kita mintanya seperti itu semakin dibenci. Kalau Allah enggak, Allah tuh akan semakin cinta kalau kita minta seperti itu ya. Jadi mintalah sebagaimana anak kecil tuh minta mainan, minta apa ke orang tuanya. Seperti itulah cara kita minta sama Allah. Ilustrasinya begitu ya kurang lebih. Nah, jadi mintanya ya kapan saja ya, khususnya di waktu-waktu mustajab ya. Apakah itu di akhir malam ya, seperti malam terakhir maksud saya, ataukah di waktu antara azan dan iqomah. Pokoknya kita minta terus sama Allah ya. Pas lagi sujud kita berdoa minta. Dan sujud pun, dalam sujud memang ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang boleh pakai bahasa selain Arab, ada yang bilang tidak boleh ya. Namun kalau saya cenderung mengatakan boleh gitu kan. Kita sholat ya, kita minta saat sujud sembuhkan hypnic jerk dan sebagainya ya. Itu yang harus kita evaluasi. Dan menurut perkataan seorang syekh ya, kalau nggak salah itu Syekh Abdul Razak ya,
beliau berkata bahwasanya salah satu ciri, ya, tanda doa itu terkabul adalah ketika kita minta dengan kesungguhan, bahkan kita meneteskan air mata dalam meminta itu. Ya, jadi mintanya itu sungguh-sungguh dan yakin bahwa Allah itu mengabulkan. Itu yang pertama. Itu harus dilatih yang seperti itu. Jadi jangan apa ya, cuma ya Allah sembuhkan saya, seliwer. Nanti pas kambuh kita marah-marah gitu kan. Ya, kita mintanya dengan totalitas gitu ya. Ibaratnya kita menyerahkan semua masalah sama Allah total. Ya. Kemudian yang kedua adalah saat berdoa itu, ya, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah ketika berdoa tuh kita nggak langsung meminta ya Allah sembuhkan saya dari hypnature ini, ya, atau ya Allah lindungkan saya dari hypnature. Bukan boleh seperti itu, cuman lebih baik ya kita mendahulukan dengan memuji Allah, kemudian bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya, atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah sembuhkan hypnature. Atau dengan membaca beberapa zikir-zikir, ya, atau menyebut nama asma Allah yang dapat menyokong ketercepatan doa kita terkabul. Misalnya apa? Ya Hayyu Qayyum, ya, atau ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, atau ya Manan, ya, atau banyak sekali, ya, teman-teman bisa cek doa doa apa saja yang bisa mempercepat terkabulnya doa. Yang jelas kita bisa menggunakan nama-nama Allah, yang menyebut nama Allah, misalnya untuk kesembuhan berarti ya Syafi, sembuhkanlah hypnature-ku ini, ya. Ya, seperti itu, ya. Atau bisa juga ya ketika berdoa itu menggunakan doa-doa yang sahih yang diajarkan gitu kan. Misalnya kalau untuk kesembuhan penyakit itu doa Nabi Ayub yang ada di Quran, doanya adalah inni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Doa aja terus seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir mungkin ya, yang perlu kita evaluasi adalah biasanya ketika kita pengen meminta kepada Allah, ya, itu mungkin tidak cukup hanya dengan kita berdoa, tapi kita bisa memperbanyak amal solih untuk kita bertawasul. Jadi ada istilah tawasul dengan amal solih gitu ya. Amal solihnya tujuannya untuk akhirat, benar. Misalnya gini, yang biasa dilakukan oleh ulama terdahulu gitu ya, itu biasanya adalah istighfar dan sedekah, ya, khususnya untuk masalah-masalah hidup gitu ya, penyakit ini. Ini Hasan Al-Basri dulu pernah kedatangan ya orang gitu kan, seorang ulama. Hasan Al-Basri kalau tidak salah itu kedatangan tiga orang berturut-turut, tapi ya yang jelas mereka meminta solusi dari masalahnya. Ada yang minta karena dia sudah berumah tangga lama belum punya anak, ada lagi yang karena dia kemiskinan dan sebagainya. Solusinya cuma satu, yaitu apa? Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Tujuan istighfarnya adalah untuk akhirat gitu kan. Namun ya tujuan utamanya untuk akhirat gitu kan. Maksudnya dengan kita beristighfar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan dosa-dosa itulah yang kadang-kadang menyebabkan masalah itu tetap ada. Penyakit kita itu bisa jadi disebabkan oleh dosa-dosa kita yang menumpuk gitu kan. Bisa jadi hypnature kita ini belum sembuh-sembuh karena dosa kita yang banyak. Kita evaluasi aja dosa kita. Kalau nggak tahu dosa kita apa, coba teman-teman lihat di pembahasan tentang 76 dosa besar. Itu banyak sekali, teman-teman bisa di search di internet itu ya, di YouTube khususnya. Kalau saya dulu belajarnya di YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Teman-teman bisa lihat tuh di situ. Itu 76 dosa besar. Nah, itu banyak sekali dosa-dosa besar. Ya. Jadi bisa jadi pengetahuan kita tentang dosa nggak tahu gitu bahwasanya itu dosa, padahal itu dosa gitu kan. Nah, kita harus melihat tuh 76 dosa besar, kita ngelakuin nggak salah satunya, atau jangan-jangan semuanya kita lakuin 76-76-nya. Ya, karena kan banyak tuh. Kadang-kadang kita masih berinteraksi sama riba, bener nggak? Masih sering pinjol yang ada bunganya. Ya, kemudian kita nanam deposito yang ada bunganya, itu kan. Kita minjem uang ada bunganya. Kemudian kita cicilan ada ribanya, di bunganya. Ya, itu kan sistem riba. Ya, bisa jadi kita nggak sembuh-sembuh ya gara-gara itu, gitu kan. Atau kita punya salah sama orang, yang mana orang itu belum memaafkan kesalahan kita, ya, kita minta maaf sama mereka, ya, untuk kesembuhan kita, gitu kan. Kan tadi solusinya adalah istighfar, ya. Bahkan di zaman di surat Nuh, ya, saya agak lupa ayatnya, yang jelas di situ ada jelas keutamaan istighfar apa, ya, yaitu tadi bisa dengan istighfar nanti Allah turunkan hujan, Allah kasih anak yang banyak dan sebagainya. Itu kan ada di surat Nuh.
Artinya istighfar itu solusi, tapi tujuannya utamanya adalah supaya dosa kita diampuni. Adapun balasan dunia itu kan bukan tujuan utama ya, tapi adalah bonus ya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah sedekah ya. Jadi yang saya dapat dari seorang ulama ya, di salah satu videonya beliau berkata bahwasanya orang zaman dulu itu kalau meminta hajat sama Allah ya, salah satunya adalah dengan bersedekah. Dia sedekah dulu tuh ke orang gitu kan, ya ke siapapun ya yang membutuhkan ya. Apakah sekarang kan sudah banyak fitur sedekah ya, teman-teman bisa online, bisa juga offline gitu kan, atau kasih ke siapapun yang membutuhkan itu ya. Kemudian setelah sedekah tawasul, berdoa, ya Allah saya sudah sedekah sekian-sekian ya, atau saya sedekah untuk misalnya pembangunan masjid, tolong sembuhkan Ibnu Jarko ya. Yang jelas ya itu ya, menurut saya pribadi ya, 3 hal yang mungkin kita harus evaluasi gitu kan. Dan yang terpenting adalah teman-teman yakin bahwasanya Allah akan menyembuhkan itu ya. Memang progresnya itu kadang-kadang lama gitu kan, ada yang sampai udah sampai sekarang kok masih suka kambuh gitu ya. Ya kalau yang setiap hari nggak berhenti, saya rasa hampir nggak ada kayak gitu ya. Nah, penyakit gangguan tidur itu kan rata-rata umumnya itu nggak kambuh ya. Ya itu sama sih sebenarnya dengan sakit-sakit saraf lainnya ya, epilepsi, kemudian apalagi RLS atau penyakit saraf itu begitu, memang ya sifatnya kambuh nggak kambuh. Yang jelas kita berdoa lah ya supaya Allah kasih sembuh total. Dan akhir kata ya, jangan lupa juga ya kita saling mendoakan. Jadi khususnya kita sebagai seorang muslim ya, bagi teman-teman muslim di sini, saling doakan saudara-saudara kita yang terkena hypnotic ya. Libatkan mereka, mau tahu namanya nggak tahu namanya, libatkan mereka dalam doa-doa kita. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita mendoakan saudara kita ya, sesama muslim, kita akan mendapatkan hal yang sama ya. Kurang lebih redaksi seperti itu ya. Saya kurang hafal benar-benar hadisnya, tapi yang jelas maknanya seperti itu ya. Oke ya, barakallahu fikum ya. Saya di sini berdoa kepada Allah, semoga teman-teman yang masih belajar ya, ada yang masih kambuh-kambuhan di belajarnya, atau yang sedang berjuang, atau yang masih di fase-fase awal, jangan terlalu panik ya, jangan terlalu banyak dipikirin gitu ya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita semua, mengangkat penyakit teman-teman, dan teman-teman bisa kembali sehat lagi. Barakallahu fikum.